Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah hingga sore hari ini kita masih dalam lindungannya. Masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kita dapat bersilaturahim di rumah yang berbahagia ini. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita berharap syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Yang kami muliakan Bapak Jabar Siddiq sebagai ahli baik di rumah ini dan seluruh keluarga besar. Yang saya hormati pasangan calon nomor 2 Lisa Sapta yang hadir bersama kita. Bapak Ibu sekalian, masyarakat lingkungan 1 ya Bu ya, 1 dan 4 Kelurahan Berenam ini Bu ya. Saya pun baru di Berenam ini Bu. Dan tim relawan pasangan calon nomor 2 yang telah membuat acara ini, terima kasih bisa kami bersilaturahim dengan masyarakat lingkungan 1 dan 4. Semua kenal sama saya nih Bu ya. Mungkin sama yang belum mandi sunginya Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pasangan Idam Timbas yang telah hampir 10 tahun memimpin kota ini, mendukung pasangan Lisa Sapta selama 10 tahun kami memimpin kota ini. Kota ini damai dan nyaman ya Bu ya, damai dan nyaman. Mungkin jalan ini aja agak ramai sekarang Bu ya, karena ada jembatan di sana Bu ya kan. Kemarin juga waktu saya bangun jembatan tuh dibilang orang juga tuh, alah si Idam tuh kan orang Berenam, yang maka dibuatnya jembatan di sana. Ya iyalah Bu ya kan, namanya pun orang Berenam ya kan. Alhamdulillah Berenam sekarang sudah mulai maju Bu ya, ramai, nggak seperti kami dulu Bu. Berenam masih sepi Pak ya. Ini sering tempat kami main Pak, ini ada Guru Gaiun, Pak Rahman, dan guru ngaji kita dulu semua di sini. Beberapa hal sudah disampaikan pada Ibu tadi ya, bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan yang mereka lakukan yang kami belum lakukan. Program bisa menggratiskan semua masyarakat Kota Binjai yang berobat ke puskesmas tanpa harus menunjukkan BPJS-nya, cukup dengan KTP aja ya. Dan itu sudah kami hitung, karena penyusunan visi dan misi Lisa Sapta kami sambungkan dengan visi misi Idam Timbas untuk pembangunan itu di Kota Binjai ini bisa berlanjut. Yang kedua, masalah pendidikan tadi sudah ada satu program baru. Kalau Idam Timbas itu BPJS kesehatan yang kita backup, program pusat. Kalau Lisa Sapta nanti karena dia cerdas mandiri, yang dia backup program pusat Kartu Indonesia Pintar di backup dengan Kartu Binjai Pintar ya. Untuk Kartu Binjai Pintar itu kan administrasinya akan lebih kecil Pak, birokrasinya, karena hanya setingkat kota ya. Kalau Indonesia Pintar kan sampai ke pusat Pak ya. Itulah kenapa dilakukan, agar semua masyarakat Kota Binjai yang terutama yang kurang mampu bisa untuk sekolah. Karena cerdas itu butuh untuk bagaimana kita nanti bicara masalah kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian, ada program kami yang sudah kami bangun dengan Idam Timbas hampir 3 tahun yang lalu ya. Kesejahteraan itu ada beberapa aspek yang mempengaruhinya ya. Pertama, aspek pertumbuhan ekonomi ya. Kedua, aspek daripada sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah aspek dari lapangan kerja. Jadi di akhir masa jabatan kami, sebenarnya tahun 2020 yang tahun terakhir, walaupun saya habisnya di 2021, itu adalah masa terakhir tahun kami untuk menjabat. Sebenarnya 3 tahun yang lalu kami sudah mempersiapkan namanya kawasan industri Binjai, yaitu satu daerah ex HGU PTPN 2 yang oleh pemerintahan sebelum kami itu akan dijadikan perkantoran untuk kantor wali kota Binjai yang baru. Tetapi karena perkembangan zaman, bahwasanya dengan makin pesatnya informasi dan teknologi dan tidak membutuhkan lagi kantor-kantor besar untuk mengelolanya,
kami rubah menjadi kawasan industri. Ada kita punya Pemko di sana sekitar 132 hektar yang dikelola oleh PD Pembangunan. Yang kalau ibu jalan ke Medan, di sebelah kanan itu kan ada dibangun jalan, Bu. Ada itu bukan? Itu kita bangun jalan tembus ke Jalan Makalona, maka terbukalah lahan yang 700 hektar itu, Bu. Ya, yang dulu lahan 700 hektar itu ya langsung ke tol. Di sanalah kita akan membangun namanya kawasan industri Binjai. Kalau di Medan namanya kawasan industri Medan, Bu ya. Sudah ada sekitar hampir 20 tahun yang lalu, ya, kawasan industri Medan. Dan kenapa di program Prodi kedua Idam Timbas membuat program kawasan industri Binjai? Karena waktu Prodi pertama jalan tol Medan Binjai belum ada, Bu. Membangun satu kawasan industri kalau tidak ada jalan tol yang langsung menghubungkan ke pelabuhan laut yang ramai dan pelabuhan udara internasional, tidak akan bisa tumbuh itu. Tidak akan pernah ada kawasan industri yang bisa tumbuh. Ya, setelah itu kami merubah rencana tata ruang wilayah kotanya untuk Tunggorono yang daripada pemukiman dan pertanian kami rubah menjadi kawasan industri. Sudah selesai. Sudah disetujui oleh pusat. Peraturan daerah juga sudah disahkan oleh DPRD dan pemerintah kota. Tapi kita nggak tahu awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan satu penyakit yang disebut pandemi COVID-19. Akhirnya membuat jadi ekonomi dunia, terutama ekonomi juga berimbas pada ekonomi di Indonesia, sehingga investor yang harusnya sudah masuk dari awal tahun lalu belum, ya, tapi jalan tetap kita siapkan. Kita siapkan semua sarananya agar investor datang mau menginvestasikan uangnya di kota kita. Kalau dia datang dari luar, dia membawa uangnya ke kota kita, akhirnya di kota kita akan banyak uang yang beredar. Itulah pertumbuhan ekonomi, Bu. Kalau sekarang di industri jasa dan perdagangan, ya di situ-situ aja kita. Ya, dengan kita akan membangun, menginvestasikan, dan ada juga salah satu pabrik pupuk yang ada di Jawa yang akan memindahkan pabrik pupuknya untuk distribusi Sumatera itu ada di tempat kita. Insya Allah Ibu doain, saya sangat berharap sebelum akhir masa jabatan saya Februari, saya sudah melakukan bekerjasama dengan investor untuk membangun sebuah pabrik pupuk di sana. Saya yakin jikalau itu pertama aja sudah masuk, akan tumbuh itu. Akhirnya anak kita bisa sekolah, lapangan kerja terpenuhi, ya ribuan nanti di sana, Bu. Kenapa kita bilang kawasan industri Binjai sama strategisnya dengan kawasan industri Medan? Karena dia langsung ke pintu tol. Dan kita memiliki daya saing yang luar biasa, harga tanahnya. Di kawasan industri Medan harga tanah hampir 2 juta sampai 2,5 juta per meter. Kita masih 500.000 per meter. Investor akan memilih ke kita. Kita harus membuka diri untuk di sana. Dan Ibu jangan takut, oh nanti kawasan industri polusi. Enggak. Saya klaster, Bu. Saya wilayahkan. Hanya di ujung timur kita sana aja, Bu, kawasan industri. Jadi nggak mengganggu kota. Kalaupun nanti ada pengembangan itu lari ke Deli Serdang, kota Binjai nggak terganggu. Tapi imbas ekonominya, imbas pertumbuhan ekonominya itu akan dirasakan oleh kota Binjai. Ya, disitulah dia. Insya Allah pasangan Nisa Sabta ke depan, kota Binjai yang nyaman dan damai bisa bertambah menjadi sejahtera. Kenapa? Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang konstan dan terciptanya lapangan kerja. Dan kota akan menjadi mandiri. Kenapa? Pemerintah kota mendapatkan pendapatan asli daerah dari mengelola kawasan industri itu untuk jadi pendapatan kota. 10 tahun kami memimpin kota ini dengan Timbas. Belum tahu. Ya, belum pernah. Ya, beberapa daerah menaikkan, Medan menaikkan, tapi kami tidak pernah menaikkan. Kenapa? Pendapatan asli daerah yang akan dapat untuk pemerintah kota tidak akan membebani masyarakat. Kami mencoba untuk dengan kemampuan dan kecerdasan kita semua untuk pendapatan asli daerah itu berasal memang tidak
untuk membebani masyarakat. Insya Allah Idam Timbas mendukung pasangan Lisa Sapta untuk melanjutkan pembangunan di kota ini. Dan saya berharap doa dan dukungan masyarakat di Berngam, ya, saya berharap kita dapat bersama di Berngam ini untuk bisa memenangkan pasangan Lisa Sapta. Keterikatan hubungan emosional kita dengan Berngam mungkin cukup dekat, ya. Kita sama-sama mungkin di Masjid Baitur Rahman untuk sama di sana, dan insya Allah Berngam adalah salah satu lumbung suara. Ya, saya berharap Berngam adalah salah satu kelurahan yang menjadi lumbung suaranya pasangan Lisa Sapta. Yakinlah, ya, insya Allah sebagaimana amanahnya kami akan memimpin kota ini, Lisa Sapta akan kami kawal oleh Idam Timbas agar ke depan kota kita lebih bermartabat, kota kita lebih maju dan mandiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada ahli bait yang telah mempertemukan kita, membangun kembali silaturahim kita, dan saya yakin dengan dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian dari Kelurahan Berngam ini akan menjadi kan Lisa Sapta memimpin kota ini ke depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.